Selamat siang pendidik di seluruh tanah air Indonesia. Perkenankan kali ini saya menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.3 terkait dengan visi guru penggerak. Saya akan menyampaikan tentang definisi visi. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa yang akan datang atau masa depan. Visi guru penggerak. Guru penggerak memiliki peran untuk mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah, dan memimpin pengembangan sekolah. Oleh karena itu, guru penggerak memiliki visi tentang pertumbuhan murid. Itu adalah visi yang diharapkan terwujud pada murid di masa depan. Visi mengenai murid inilah yang nantinya menjadi bintang petunjuk arah dalam menentukan program dan strategi pembelajaran. Berikut adalah visi saya sebagai CGP terhadap murid-murid, yaitu terwujudnya murid yang mempunyai laku tebal profil pelajaran Pancasila, mempunyai ketangguhan untuk menjadi pemimpin masa depan bangsa yang adil, jujur, berwibawa, berpihak pada rakyat. Sedangkan visi CGP terhadap diri sendiri yaitu guru penggerak menjadi bagian utama dalam menuntun murid mempunyai laku baik, berkarakter profil pelajar Pancasila, mempunyai ketangguhan untuk menjadi pemimpin masa depan bangsa yang adil, jujur, berwibawa, dan berpihak pada rakyat. Untuk mewujudkan visi, maka dibutuhkan prakarsa perubahan. Apa itu prakarsa perubahan? Prakarsa perubahan adalah sesuatu atau suatu tindakan untuk dapat mewujudkan visi diri dan visi murid impian dan melakukan proses perubahan. Maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satu paradigma yang digunakan adalah inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep IA ini pertama kali dikembangkan oleh David Copperright atau Copperright Whitney 2005, Nobel and McGrath 2016. Inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan menggunakan Bagja. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasikan hal yang baik, apa yang telah ada di sekolah. Kemudian mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nantinya kelemahan atau kekurangan dan ketiadaan menjadi tidak relevan lagi. Pendekatan IA sebagai pendekatan manajemen perubahan Bagja menuju keadaan sekolah menjadi lebih baik, demikian juga di dalam kelas pembelajaran. Bagaimana mengelola perubahan positif dengan menggunakan tahapan Bagja? Sebagaimana dengan inisial Bagja, tahapan pertama dimulai dengan buat pertanyaan utama atau define. Ini adalah tahapan merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Kemudian tahap kedua yaitu A, ambil pelajaran atau discover. Ini tahap mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut.
Tahap ketiga, gali mimpi atau dream. Tahap ini menyusun narasi tentang kondisi ideal, apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Disinilah visi dirumuskan jelas. Tahap keempat adalah jabarkan rencana atau desain, adalah merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Sedangkan tahapan terakhir adalah atur eksekusi atau deliver, adalah memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi wujudkan visi perlahan-lahan. Berikut adalah prakarsa perubahan menggunakan manajemen Bagja oleh saya, CGP Edi Suyanto, yaitu dengan meningkatkan rasa senang dan kreativitas murid melalui game-based learning. Berikut ini adalah penjelasan satu persatu mengenai langkah prakarsa perubahan menggunakan Bagja untuk meningkatkan rasa senang dan kreativitas murid melalui game-based learning. Yang pertama adalah buat pertanyaan. Pertanyaan yang di sini yang dimasukkan di dalam pertanyaan utama adalah apa yang dimaksud dengan metode game-based learning, kemudian bagaimana sintak dan penerapannya di dalam kelas, dan bagaimana relasi penerapan metode game-based learning terhadap kreativitas murid. Untuk itu, pada tindakan penyelidikan yang diperlukan yaitu dengan membaca teori tentang game-based learning, kemudian diskusi dengan siswa terkait, terutama dengan game apa yang disukai, kemudian melihat YouTube testimoni guru yang telah menerapkan metode game-based learning. Yang terakhir yaitu dengan mencari referensi terkait dengan sintak dan tahapan yang kedua dari Bagja adalah ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan penuntunnya adalah siapakah guru di sekolah atau di MGMP wilayah yang pernah berhasil menerapkan GPL dengan baik. Bagaimana dia menentukan materi, menerapkan sintak dan melakukan assessment. Kemudian langkah-langkah apa yang dia lakukan agar bisa menerapkan GPL dengan sesuai tujuan. Yang keempat, situasi dan kondisi apa saja yang mendukung penerapan model GPL di dalam kelas. Dan yang terakhir adalah pengetahuan dan keterampilan apa saja yang saya punyai untuk menerapkan GPL agar bisa berhasil. Untuk itu, tindakan penyelidikan yang saya lakukan adalah mencari guru yang pernah berhasil menerapkan GPL dengan hasil sesuai tujuan. Yang kedua, mencari dosen yang mempunyai keahlian menerapkan GPL dalam kelas pembelajaran. Dan yang ketiga, mencari tahu dan menanyakan bagaimana mereka menerapkan GPL dengan baik. Tahapan ketiga dari prakarsa perubahan menggunakan Bagja adalah gali mimpi atau dream. Pertanyaan penuntun dalam hal ini, pertama, apa hal baru yang dilakukan oleh murid setelah mengalami pembelajaran menggunakan model GPL? Yang kedua, bagaimana perasaan saya saat mengetahui murid-murid menjadi senang dan kreatif dalam belajar? Yang ketiga, apa saja yang akan saya lakukan setelah murid menjadi senang dan kreatif dalam belajar? Dan yang terakhir, apa saja sumber daya apa yang bisa saya pertahankan agar murid terus merasa senang dan kreatif dalam belajar? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan dalam hal ini ada dua, yaitu pertama, membuat gambaran atau narasi diri sendiri setelah hasil assessment yang menunjukkan bahwa murid senang dan kreatif dalam pembelajaran. Yang kedua, memajangnya di meja tempat kerja dan meja kerja di rumah untuk mengingatkan kembali langkah dan perjuangan dalam menerapkan GPL di dalam kelas. Tahap keempat adalah jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan penuntunnya adalah, apakah langkah pertama yang harus saya lakukan?
Yang kedua, berapa lama waktu untuk memahami, merancang, dan mengimplementasikan model game-based learning. Yang ketiga, apa saja yang bisa mendukung ketercapaian tujuan penerapan GPL. Yang keempat, bagaimana cara mengukur keberhasilan GPL menjadikan murid senang dan kreatif. Dan yang terakhir, bagaimana cara agar terus fokus pada hasil yang diharapkan, yaitu murid senang dan kreatif. Untuk tindakan penyelidikan yang saya lakukan, yang pertama adalah mampu memahami secara detail sintak model game-based learning dalam minggu pertama. Dan yang kedua, membuat instrumen assessment baik pengetahuan, keterampilan maupun survei kepuasan murid. Yang ketiga, membuat jadwal spesifik terkait dengan penerapan model GPL untuk disesuaikan dengan tingkat ketercapaian tujuan. Langkah terakhir dari prakarsa perubahan menggunakan Bagja adalah atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan penuntunnya adalah siapakah yang bisa melakukan monitoring dan evaluasi penerapan game-based learning. Yang kedua, siapa yang akan saya libatkan dalam monitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran GPL? Yang ketiga, kapan pembelajaran menggunakan model GPL mulai dilaksanakan? Yang keempat, bagaimana metode pencatatan kemajuan pelaksanaan model pembelajaran GPL? Dan yang terakhir, siapa yang akan menjadi coach atau mentor di saat saya mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan model GPL tersebut. Tindakan penyelidikan yang perlu saya lakukan yang pertama adalah mengajak salah satu rekan di tim kurikulum dan atau guru bidang studi yang sama. Yang kedua, mengikuti pelatihan atau training pemanfaatan model GPL secara online. Dan yang ketiga adalah melakukan analisa terhadap hasil kegiatan setiap minggunya. Demikianlah tadi paparan mengenai prakarsa perubahan menggunakan model Bagja. Dan berikut adalah dokumentasi aksi nyata yang telah saya lakukan dalam kelas, yaitu pembelajaran yang menyenangkan menggunakan game-based learning. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.